ini supaya pekerjaan kita itu aman bagi kita dan bermanfaat untuk semuanya. Untuk itu mari kita belajar dengan berhati ya. Jadi yang sudah tahu ya alhamdulillah, jadi mengulang kembali biar imannya lebih baik. Tapi yang masih ragu-ragu masih abu-abu tidak lebih jelas lagi, lalu yang belum bisa mendapat pencerahan yang lebih baik lagi. Saya kira itu yang kita sampaikan, dan semuanya untuk pekerjaan kita, profesi kita baru-baru ya. Ini profesi itu tidak hanya saya, tapi yang di lapangan, yang di kantor, dan semuanya lah bekerja bersama-sama. Terima kasih kepada ini yang memimpin diskusi dan nanti memberikan arahan-arahan pelatihan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raja, kita langsung saja mengingat waktu sudah cukup ini. Sekali lagi untuk saya perlu sampaikan, acara ini tidak sebagaimana kalau kita workshop tos ketinggalan belas. Tapi semalam sudah disepakati, ya kita pelan-pelan, kalau ada yang belum jelas biar nanya, kita jelasin gitu. Bisa jadi tidak hanya sekali ini pertemuan kalau belum selesai. Kesepakatannya adalah membahas atlas dari A sampai Z tuntas, meskipun mungkin pertemuan bisa 2 atau 3 kali satu gitu. Tapi inilah yang memang kita harus benar-benar bisa melaksanakan secara mahir. Demikian, monggo Mas Bapak silakan santai saja gitu, dan ini bukan mahasiswanya, itu kita pun semuanya. Jadi kita nanti bisa diskusi. Oke, silakan Mas Bapak. Matur nuwun atas waktu yang diberikan. Mohon izin yang terhormat Bapak Hasil, guru-guru saya semua yang ada di sini. Kenapa saya sebut guru ya? Karena guru saya nol belajar juga dari sini. Jadi ketika di sini saya disuruh ngajari itu kan saya jadi takut. Jadinya kurang ajar, maksudnya dari dulu dan seperti itu. Jadi di sini sifatnya sharing kita dalam menyusun kertas kerja. Apakah nantinya ya ada yang perlu didiskusikan, ya berarti akan kita diskusikan. Jadi di dalam terkait dari atlas yang memang sudah disepakati oleh P2PK, di sini kan ada tampilan seperti ini ya. Untuk teman-teman semua sudah buka atlasnya atau belum? Sudah ya? Sudah Bapak? Sudah. Nah, di dalam atlas di sini ada 2 versi. Tergantung nanti yang familiar untuk teman-teman itu seperti apa. Jadi di sini ini untuk aplikasi atlas yang bawaan dari P2PK. Terus yang kedua, ini terkait dari pekerjaan yang pernah saya reviewkan ke Pak Yusuf yang tadi sudah disampaikan. Nah, di sini ada perbedaan. Perbedaannya seperti apa di bawahnya ini. Kita tinggal familiar yang mana? Kalau saya lebih familiar dengan bentuk yang ada tab sheet-nya yang ada di bawah di sini. Kalau di tempat teman-teman semua kan belum ada tab sheet-nya. Kenapa seperti itu? Karena di dalam tab sheet ini yang digunakan sebagai urutan dalam melakukan pemeriksaan dari atlas, home, audit cycle, konten, dan seterusnya. Jadi ini yang akan mempermudah kalau menurut saya. Jadi nanti kembali lagi ke teman-teman, lebih enaknya pakai yang mana. Ketika kita akan menampilkan tab sheet yang ada di bawah sini, kita bisa praktek sama-sama aja. Jadi biar nanti tahu bagaimana cara memunculkan dan juga menghilangkan terkait dari tab sheet yang ada di bawah sini. Jadi yang pertama di sini kita masuk ke file
nanti pilih yang option atau more yang ada di bawah. Saya ulangi ya. Jadi di sini kan belum keluar tab sheet-nya ini. Oke. Belum keluar tab sheet-nya yang ada di bawah. Di sini kita akan memunculkan, berarti caranya dengan file, lalu pilih yang more atau option yang ada paling bawah. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau yang pakai bahasa Indonesia nanti disesuaikan sih. Tampilannya seperti ini, ada bagian advance. Advance kelanjutan di sini berarti. Advance, terus dicari yang ada di bagian tampilan atau display. Display option for this book. Nah, di sini nanti yang Sosip tabs ini kita centang terlebih dahulu. Setelah itu baru DOG. Kalau DOG nanti tampilannya akan berubah. Nah, di bawah sini muncul si tabnya. Ini ada yang ketinggalan. Oke, baik, ini berarti di file, lalu pilih yang option, option, terus di sini ada lanjutan, di atasnya customize ribbon. Enggak terlalu ngemeng. Pak. Meskipun tidak ada langkah, tidak ada bukti audit, itu tetap bisa dibuat komplain. Nah, itu yang nantinya akan jadi benturan ketika kita diperiksa oleh P2PK. Istilahnya seperti apa? Ketika kita di situ menulis komplain, tetapi ternyata tidak ada bukti dukungnya, tidak ada dokumentasinya, itu kan yang nantinya akan menjadi masalah kan seperti itu. Jadi mau nggak mau ini merupakan alat bantu yang digunakan. Jadi yang ada di Aquadis ini adalah step-step ketika akan melakukan audit kan seperti itu. Secara praktek memang saya kira teman-teman semua para senior sudah mahir lah. Cuman kita tetap harus refresh terkait dari teori-teori yang ada di dalam proses audit itu. Ketika kita membaca teorinya lagi, ya memang yang diminta ketika proses audit kan seperti itu kan. Nah, pada saat keperiksa P2PK sama, pasti kita akan merasa bahwa P2PK itu sangat teoritis sekali kan seperti itu. Padahal ya memang yang diharapkan ketika kita melakukan audit memang dari proses awal sampai dengan proses akhir. Nah, di dalam proses ini kita lewati lagi, berarti kita pilih yang home. Untuk contohnya berikut Pak Yusuf, mau kosongan dulu atau
betul yang isi aja. Lepas jangan kanan. Yang mager itu isi aja. Nanti yang praktek Pak Yusuf ngasih laporan. Kalau punya mager punya yang sudah ya. sudah, kalau yang ada isinya sudah. Yang isi aja mas. Tidak. Baik. Caranya sudah tahu. Nah, Ini kan sudah 100% ya, berarti kan asumsinya sudah komplit semua gitu. dari awal. Nah, di sini kan kebetulan pada saat pemeriksaan di sini ada dari KAP Dokter Raja, kliennya kebetulan di sini BPR. Jadi ini yang saya gunakan ketika menyusun atlasnya. Ini semua harus diisi. Caranya. Berarti kan kalau diisi di sini diisi secara manual aja. KAP-nya, nama akuntannya, susunan timnya, lalu ada nama klien, alamat klien dan seterusnya, ini nanti bisa diisi secara manual kan seperti itu. Saya kira kalau pengisian ini tidak terlalu sulit ya, karena kita tinggal menyesuaikan yang ada di dalam permintaan auditnya seperti apa kan gitu. Lalu berikutnya setelah ini selesai, nah di sini masuk kita ke dalam proses aplikasi atlasnya. Terkadang ketika kita sudah dengar nama harus pakai atlas gitu kan, jadi sedikit agak males ya. Malesnya seperti lain pekerjaannya pasti akan beratkan seperti itu. Tapi sebenarnya di dalam atlas ini pun ketika kita sudah melakukan penginputan satu di dalam laporan keuangan, semuanya sudah ngeling semua. Jadi tugas kita di situ satu itu hanya menginput laporan keuangan saja. Nantinya akan mengikutikan seperti itu. Nah, di dalam atlas ini pun juga akan